jamaah. Alhamdulillah. Nah, baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah kekayaan zaman now. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai saham, lalu juga kita membahas mengenai kripto, lalu juga kita membahas mengenai investasi apa aja sih yang diperbolehkan dalam Islam. Masya Allah. Nah, tapi ini tadi sebelum iklan ada yang belum dijawab nih oleh guru kita. Mohon maaf, turun masker saya, bahaya. Kirain satu orang doang yang sering turun, ada juga. Tumben-tumbenan nih. Udah aman Habib, udah diikat. Wah, Masya Allah itu boleh dicontoh. Nah, yuk langsung tadi kita ke Ustadz Syam. Ada yang belum dijawab sebelum iklan. Ustadz Syam, tadi mungkin ada yang baru bergabung juga nih jamaah, kita ulangi dia pertanyaannya. Sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya nih anak muda zaman sekarang cita-citanya pengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram, nah terus mendapatkan uang dari itu, misalnya dari iklan, dari AdSense. Nah uangnya itu menurut Islam halal nggak sih? Nah mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pakar ekonomi syariah, insya Allah dimanapun berada yang sedang menyaksikan Islam itu indah, serta teman-teman yang mungkin dahulu cita-citanya jadi dokter, berubah jadi YouTuber, dulu Benar, cita-citanya. betul. Baik, kalau dulu kita tanya pengen jadi apa? Astronot, pengen jadi apa? Pengen kalau sekarang jadi gamer, jadi YouTuber gitu ya. Maka subhanallah, mudah-mudahan semua terhindar daripada sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Amin, ya Allah, Maka ya Allah. pertanyaannya, bagaimana penghasilan dari YouTube atau penghasilan dari AdSense? Akadnya yang harus jelas akadnya. Ada antara YouTuber dan YouTube, ada akad antara YouTube Premium dengan YouTube misalnya, atau ada antara YouTube dengan perusahaan pengiklan, itu semua harus kita ketahui atau jelas kita dapatkan. Maka subhanallah, yang pertama pendapatan daripada iklan itu dipengaruhi juga daripada iklan yang ditampilkan. Maka jikalau seseorang mampu untuk menghilangkan atau tahu iklan yang akan ditampilkan pada videonya, selama itu terhindar daripada iklan-iklan yang diharamkan oleh agama, maka itu adalah sesuatu yang halal. Misal biasanya nih sekarang itu ada surveinya. Apakah Anda tidak menyukai iklan ini? Apakah Anda menyukai iklan ini? Jadi ada filternya Habib. Betul. Kira-kira kita pantas gak bintang iklannya tuh? Waduh, cocok kalau Habib banget. malah lebih jauh lagi, lebih visioner lagi, pengen jadi bintang iklannya gitu ya. Lebih aman. Tapi kalau iklannya misalnya di zaman Idul Adha ini, banyakkan iklan itu tentang berkurban, tentang ini, tentang pembangunan pesantren. Jadi tergantung konten kita, itu juga iklan yang masuk. Ya, yang kedua penempatan iklannya teman-teman. Penempatan iklannya di mana? Jadi ketika kita mengupload YouTube, ada pilihan option di situ, mau menempatkan iklan di awal atau mau menempatkan during video, di tengah-tengah video kita nempatin iklannya, atau mau nempatin iklan di akhir. Maka yang paling aman itu adalah ditaruh di awal dan di akhir. Contoh orang yang sudah berhasil YouTuber. Betul, memang subscribernya Tahu udah semua banyak. Misalnya Syam nih ngupload video ngobrol biasanya Syam masih ngasih iklan di tengah-tengah. Tapi kalau ngupload video ngimamin atau video baca Quran, Syam tidak akan ngasih iklan video di tengah-tengah. Kenapa? Kepotong ayatnya, ya. Allahu la ilaha syafi, misalnya gitu kan. Langsung muncul gitu iklan gitu ya. Padahal di tengah-tengah ayat, jangan kasih iklan di tengah-tengah ayatnya atau di tengah-tengah videonya. Mungkin di awal atau di akhir video saja. Maka subhanallah, selama itu iklannya adalah sesuatu yang halal dan juga tidak mengganggu kontennya, dan juga teman-teman konten yang diberikan teman-teman adalah konten yang benar-benar bermanfaat. Jangan sampai konten yang teman-teman berikan berisi kata-kata yang kasar, berisi kata-kata yang menghina, mengejek, maka itu yang diharamkan. Jadi bukan masalah iklannya, tapi kontennya juga harus tahu. Masya Allah, jadi untuk anak-anak muda yang cita-citanya jadi YouTuber nggak ada yang salah. Tapi Ya. kita berlomba-lomba untuk supaya kontennya itu semakin berkualitas ya, supaya Ya. menginspirasi juga. Dan nih, juga Mas. harus jelas akadnya. Akadnya sebenarnya Betul, jelas kalau betul. kita sebelumnya itu udah tahu sistem monetize. Ya. Betul, biasanya kan sebelum kita ditawarkan komunitas ada itu dulu ya penawarannya ya untuk disetujui atau Betul. tidak. Masya Allah. Baik jemaah, ini bicara soal kekayaan zaman now, pasti semua orang pasti pengen kaya. Tapi ini ada beberapa hal, mohon maaf turun lagi maskernya. Nah tapi mungkin masih ada beberapa hal yang masih suka bingung nih, makanya biar nggak bingung kita saksikan dulu yuk sama-sama tayangan berikut ini, silakan. Sakit banget habis operasi. Kak, ada endorsean nih. Endorse apaan?
Makanan. Bayar berapa story? Satu doang. Satu doang. Ya sini lah, lagi ngamut. Nih. Hai guys, aku mau nyobain ini jajanan dari jajanan Bekicot Air. Ini tuh aku udah order kayak yang 15 kali gitu kan, emang enak banget. Nih aku makan ya. Jadi kerupuknya tuh renyah, terus juga bumbunya terasa banget. Kalian wajib banget cobain jajanan Bekicot Air. Thank you. Ini enak banget air. Waduh, sepertinya ini banyak nih terjadi nih di zaman sekarang nih, mohon maaf nih. Saya juga pengen nanya nih sama Habib, Bib, afwan nih Bib ya. Zaman sekarang kan lagi PPKM gini Bib. Banyak orang-orang yang minta tolong, juga memang saya kadang suka inisiatif untuk open endorsement secara gratis gitu ya. Kadang dikirimin makanan untuk supaya saya bantu promokan. Tapi mohon maaf Bib, kadang ada... Gratis juga kan dapat makanannya. Betul, dapat makanannya. Karena kalau enggak gimana kita mau cobain, Bib? Takutnya kan enggak jelas juga. Nah makanya cuma kadang ada beberapa makanan yang mohon maaf nih kalau bisa dibilang, aduh rasanya masih kurang. Terus misalnya kalau baju tuh ngelihat fittingannya atau packagingnya juga kurang bagus. Tapi ya namanya juga mempromokan kan, kita harus supaya bisa menjual, supaya laku. Kadang kita bilang enak atau bagus. Nah ini hukumnya gimana nih Bib? Karena kalau misalnya kita bilang nggak enak, takutnya dia nggak laku, jadi kasihan juga. Boleh nggak kalau misalnya endorsement itu kita bilang sesuatu itu bagus padahal enggak. Nah ini penjelasannya Habib nih, silakan. Izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal daripada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan man ghasyana laisa minna. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan siapa orang yang menipu apapun bentuknya, mau dari segi iklan, promo, apa tadi? Endorsement nih kalau sekarang Bib, ada Bib. Nah, itu laisa minna, kata Nabi SAW, bukan daripada golongan kami. Ya. Tapi enak itu seperti saya tanyakan di bahasa itu relatif. Nah relatif, yang Saya suka bilang ditempelin itu enak, Bib ya? saya bilang enak. Iya, Mikdad saya bilang nggak enak. Nggak enak, jadi kan Nah. rasa itu beda. Betul. Rasa itu beda. Jadi sebenarnya kita mempromokan makanan, misalnya kita mau promoin nih, suruh coba dulu istri kita enak gak? Oh enak, gitu. Saya bilang gak enak. Boleh gak kita promokan? Boleh, karena rasa itu berbeda. Nah betul. Ada orang yang bilang enak, ada orang yang bilang nggak enak. Jadi bukannya niat nipu, kita kan niat membantu. Oh Masya Allah ini enak. Ya. Artinya menurut lisan-lisan yang lain. Mungkin menurut kita kurang enak, tapi lisan yang lain enak. Betul. Jadi pertama boleh saja kalau memang itu bukan niatnya nipu. Dan juga nggak ada sesuatu yang berlebihan. Wah demi Allah pakai sumpah. Nggak ada rasa yang paling enak di dunia cuma ini. Wah itu kan terlalu, ya kan? Terlalu berlebihan. Lebay, Bib, itu. Lebay, bahasa orang sekarang lebay. Itu yang memang kurang dianjurkan. Tapi katanya secara ini boleh saja, tapi yang penting tidak ada penipuan. Misalnya kalau ini halal, kan Indonesia mungkin banyak muslimnya. Halal ya katakan ini halal. Kalau memang ada campuran yang haram, katakan ini ada campurannya, seperti itu supaya tidak menipu. Makanya Nabi SAW, maka anjuran Rasul itu Masya Allah. Orang yang makanya Nabi SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Makanya tidak kami utus seorang nabi, seorang rasul kecuali untuk ditaati, bukan hanya untuk dibaca sejarahnya, dibaca hadisnya, tapi diikuti cara-caranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah mengatakan man ghasyalana falaisa minna, siapa orang yang menipu maka bukan daripada golongan kami, kata Rasul. Bahkan tadi hadis yang lain yang sudah kita bacakan, naha anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Artinya yang penjualan yang jahala tadi dikatakan sama Ustaz, kita nggak jelas nih bahannya apa, nggak jelas, kita nggak tahu. Nah itu yang tidak boleh kita promokan. Jadi kalau makanan atau baju tadi yang ditanya ke sama Mikdad, baju Betul. nih kayaknya gimana kurang pas, kita tanyakan ini baju enak, tapi memang artinya bagus, tapi saya tidak katakan sempurna, bagus, enak buat dipakai. Jadi boleh kita buat menolong orang kalangan bawah seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, yang penting tidak ada penipuan di dalam iklan tersebut dan tidak mengiklankan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita membantu bukan menipu. Ingatkan, niat kita membantu bukan menipu. Ini kan nggak asal pokoknya dapat
Kan pengen Iya, kaya. betul, betul. Kaya zaman anak now pengen kaya, tapi dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Nauzubillah, taala. Masya Allah. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalnya ya kita cari bahasa yang bagus juga untuk mengiklankannya, tapi saat sesudahnya kita bilang sama penjualnya, mohon maaf kalau boleh dikoreksi ini rasanya kurang ini atau pakaiannya gitu, boleh nggak ya Bib ya? Betul, boleh. Supaya dia meningkatkan kualitasnya. Atau sebelum kita iklankan. Betul. Misalnya Wah. nolaknya secara baik-baik, maaf nih saya merasa kurang enak, saya takut dosa untuk mengiklankan. Waduh, Kan Masya boleh. Allah itu jadi solusi tuh buat teman-teman di selebgram atau YouTuber. Baik, Masya Allah bicara soal kaya zaman now nih semua orang pasti pengen kaya apalagi di saat pandemi ini ekonomi sedang sulit. Nah makanya nih sekarang insya Allah nih kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu indah. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan nih langsung nih banyak sekali pertanyaan yang masuk pengen nanya sama guru-guru. Ada yang pengen nanya ke Ustadz Maulana, ada yang pengen nanya ke Ustadz Syam, ada yang pengen nanya ke Habib. Nih saya jadi bingung nih. Ya langsung aja lah kita bacain mudah-mudahan bisa dijawab semuanya. Aduh pertanyaannya bagus-bagus banget. Ini pertanyaan yang pertama masuk ke Instagram kita dari @rohyati02. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya, Ustadz kan memakai bulu mata, Ustadz yang make. Ustadz gimana sih? Ustadz mungkin pakai koma dulu. Kan memakai bulu mata palsu hukumnya haram. Terus kalau misalnya kerjanya bikin bulu mata palsu, ikut dapat dosanya enggak walaupun si pembuat itu enggak make. Wah ini bener, penting banget nih pertanyaannya nih, bagus nih, gimana nih Ustadz Maulana nih. Kalau sudah tahu hukumnya nggak boleh, ngapain kerja di situ? Tapi dia nggak pakai tuh, gimana? Iya, tapi kan dia kerja. Bikinin dia buat orang lain. Jadi sebaiknya mencari kerjaan yang lebih aman, yang tidak membahayakan dan tidak ibaratnya gini, melakukan sesuatu yang diharamkan. Karena memakai bulu mata palsu itu kalau memang dikategorikan menyambung bulu, menyambung rambut, ini membahayakan. Karena dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta rambutnya disambung. Jadi itu dilaknat. Kemudian apalagi jangan sampai juga menyerupai, namanya menyerupai ya tasabuh, menyerupai. Itu tidak boleh. Apalagi kalau sudah kategori merubah ciptaan Allah. Apalagi kalau sudah masuk kategori menipu. Waktu dia mau nikahi, bulu matanya bagus banget. Waduh. Pas selesai enggak ada bulu matanya ternyata. Itu termasuk menipu ya Ustadz ya. Dia juga bisa merubah ciptaan Allah dan juga bisa Aduh. membahayakan bulu mata. Waduh, Masya Allah, mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan diberikan hidayah dan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Instagram @srega.id. Ustadz, saya kan ikut kuis yang pemenangnya ditentukan dengan cara diundi. Ternyata saya menang dan dapat hadiah uangnya. Apakah uang itu halal untuk saya? Karena saya kan sudah jawab pertanyaan kuisnya. Nah ini boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, silakan guru. Kuis yang haram nih, yang haram aja. Kuis yang haram adalah ketika kita menaruh dulu modal. Misal nih kita ada uang pendaftaran Rp50.000, uang pendaftaran Rp50.000 semua, 10 orang masukin Rp50.000. Nanti yang menang akan mendapatkan dari semua yang di-storin itu. Nah berarti ini adalah judi. Kenapa judi? Karena ada yang dirugikan, hilang 50.000-nya. Nah, tapi kalau 50.000-nya ini hanya untuk dipakai buat konsumsi segala macam, bukan untuk hadiah, maka ini buat kita ngumpul makan-makan kan sambil ada kuisnya sambil bakar-bakar daging misalnya gitu ya, bukan daging kurban gitu ya, bakar-bakar atau belanja apa makanan, maka itu boleh-boleh saja. Nah kalau misalnya kuisnya online, jikalau tidak memakai yang namanya naruh duit dulu, maka itu boleh-boleh saja, halal-halal saja. Tapi kalau sampai naruh duit, lalu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, nah ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Masya Allah. Beda kalau sama arisan ya, karena arisan dapat Arisan semua dapat ya. semua. Jadi boleh ya. Nah ini yang nggak boleh kalau misalnya kita ada biaya pendaftarannya. Nah itu Betul. perlu dicatat tuh, Masya Allah. Beda hadiah, beda undian. Betul. Kalau undian itu takutnya nanti ada yang dimodalkan. Kalau hadiah ya dikasih Dikasih sukarela. aja tanpa ada uang pendaftaran ya. Nah itu baru halal, boleh. Nah saya sekarang mau ke Habib nih. Bib, ini kita bicara tentang mengenai masalah uang. Nah masih ada hubungannya sama investasi. Pokoknya kalau bicara uang semangat lah. Betul. Nah, tapi Bib sekarang banyak juga nih yang kaya karena bisnis berjualan.
Saya mau tanya nih Bib, boleh nggak sih kita berjualan dengan harga yang mahal dengan alasan sudah punya nama besar, misalnya Habib nih, karena udah banyak jamaahnya, jadi Badannya yang jualannya besar, badannya yang besar. namanya Bib. Nah, boleh nggak kalau misalnya ya udah kita jual mahal aja, atau orang-orang udah pada tahu saya misalnya gitu. Wah, Jadi boleh dimahalin nggak tuh nih? Bib. Kaos 10 juta harganya gitu. Masya Allah. Boleh nggak Bib? Insya Allah kalau dibahas sekarang panjang urusannya nih. Wah, terus Nanti gimana insya dong? Allah kita bahas yang setelah ini. Setelah insya ini ya Allah. Bib ya, Insya Masya Allah. Baik jamaah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.